Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru sekalian. Berjumpa lagi dengan saya kali ini berjumpa lagi dalam tugas 1.4.A.5 Ruang Kolaborasi Modul 1.4 Kerja Kelompok 1 Studi Kasus Budaya Positif oleh Alfurqan MPD, Yupriyansa SPD, Median Apriliansa SPD. Calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Kali ini saya akan bertindak sebagai presenter presentasi kali ini. Pendahuluan. Pada tahap ruang kolaborasi ini kami akan berkolaborasi untuk membuat komunitas praktisi, mempelajari kasus-kasus yang disediakan, menganalisis mendalam terhadap kasus-kasus yang disediakan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di tiap kasus yang disajikan. Kasus pertama. Dalam kasus pertama ini, narasi atau skenarionya adalah guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar sebagaimana biasanya. Akhirnya, dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP, sehingga beberapa murid perempuan, yaitu Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, yaitu tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Padahal Ibu Eni sudah mencoba untuk menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka bahwa mereka harus tetap fokus dan tetap memperhatikan pada pengerjaan tugas. Karena apabila mereka tidak melakukannya, Ibu Eni memperingatkan kepada mereka bahwa kelakuan mereka bisa saja atau dapat ditegur oleh kepala sekolah. Ternyata tindakan Ibu Eni ini tidak membawa dampak yang cukup signifikan, sehingga kejadian ini keesokan harinya dilaporkan oleh Ibu Eni kepada Ibu Santi yang sudah berangsur-angsur pulih dari sakitnya. Untuk selanjutnya, Ibu Santi memanggil kedua muridnya yaitu Pipi dan Natali, serta menanyakan tentang hal yang terjadi berdasarkan laporan Ibu Eni selama beliau atau Ibu Santi tidak dapat hadir pada hari yang digantikan oleh Ibu Eni. Kita lihat apa saja jawaban dari kasus ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Maka menurut analisis kelompok kami bahwa Ibu Santi telah melakukan beberapa langkah restitusi dalam menangani kasus perilaku Pipi dan Natali yang tidak pantas terhadap guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Langkah-langkah restitusi yang telah dilakukan oleh Ibu Santi adalah: 1. Menegur Pipi dan Natali dengan halus dan mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Hal ini masuk dalam kategori menstabilkan identitas. Kedua, memanggil Pipi dan Natali untuk memberikan laporan tertulis berupa email tentang perilaku mereka kepada Ibu Eni. Hal ini dikategorikan sebagai validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan apakah Pipi dan Natali bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Ini dikategorikan langkah ini menjadi menanyakan keyakinan. Selanjutnya yang terakhir, meminta Pipi dan Natali mengusulkan ide-ide untuk memperbaiki masalah dan menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Ini dikategorikan menjadi
menanyakan keyakinan. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Santi ini sudah memenuhi kriteria langkah-langkah segitiga restitusi. Pertanyaan kedua untuk kasus 1. Menurut Anda atau kelompok Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawabannya, menurut analisis kelompok kami, restitusi yang diusulkan oleh Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka lakukan. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka adalah perlu diingat bahwa langkah-langkah yang diusulkan oleh mereka ini merupakan saran atau tuntunan dari wali kelasnya Ibu Santi. Yang pertama, mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Ini dikategorikan sebagai menstabilkan identitas. Yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Ini terkategorikan ke dalam validasi tindakan yang salah. 3. Memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bahwa bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ini menanyakan keyakinan atau penebusan rasa bersalah. Pertanyaan selanjutnya dan jawaban kasus 1. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Menurut analisis kelompok kami, dalam kasus ini, Ibu Eni telah mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah yang mencoba untuk mendekati Pipi dan Natali dengan halus dan menegur mereka. Ia juga berusaha untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas dan mengingatkan Pipi dan Natali tentang konsekuensi yang akan mereka hadapi jika tidak mengerjakan tugas. Meskipun demikian, Pipi dan Natali tetap tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni dan malah tetap mengobrol. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Menurut analisis kelompok kami bahwa langkah yang diambil oleh Ibu Santi sudah benar dan sudah sesuai dengan tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Karena semua langkah ini menurut pendapat kami, pendapat kelompok kami, sangat penting untuk dilakukan sebelum anak memutuskan untuk memperbaiki keadaan melalui keyakinan kelas yang telah disepakati. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu atau kasus yang ringan, kita bisa meloncati salah satu bahkan dua tahapan tersebut. Selesai untuk kasus 1. Kasus 2. Narasi atau skenario kasus 2 yaitu Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau dia tidak memakai atau menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Namun, Pak Lukman menanyakan Sabrina tentang aturan-aturan sekolah, tentang seragam warna sepatu yang seharusnya dia kenakan, namun dia telah melanggarnya. Apa yang akan kita ketahui pada kasus 2 ini? Kita langsung saja lihat pertanyaannya. Pertanyaan dan jawaban kasus 2. 1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Jadi menurut pendapat kelompok kami atau analisis kelompok kami, bahwa Bapak Lukman mengambil posisi sebagai pemberi hukuman atau penghukum.
Indikator yang ditunjukkannya adalah memberikan hukuman secara verbal dan tindakan dengan cara menegur mungkin dengan nada yang agak tinggi dan menyita sepatu Sabrina. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Menurut analisis kelompok kami, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, dia mungkin akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. 1. Apakah kamu tahu aturan warna sepatu di sekolah ini? 2. Apa yang akan kamu lakukan untuk memastikan bahwa kamu tidak melanggar aturan lagi di masa depan? 3. Apakah kamu memahami konsekuensi dari melanggar aturan sekolah? Pertanyaan 3. Kira-kira, bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Menurut diskusi atau analisis kelompok 1 atau kelompok kami, sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam adalah disiplin dan kesetiaan terhadap aturan. Namun, perlu diingat bahwa aturan haruslah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi yang terjadi, seperti dalam kasus Sabrina yang terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Sikap posisi kontrol Bapak Lukman sebagai penghukum. Indikatornya, beliau memberikan hukuman secara verbal dan tindakan. Contohnya, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan keempat, bagaimanakah Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut analisis kelompok kami, sikap yang diambil oleh Pak Lukman dalam kasus tersebut terlalu keras dan tidak fleksibel. Sebagai kepala sekolah, saya akan mempertimbangkan situasi yang terjadi dan mencari solusi yang lebih baik daripada memberikan hukuman yang terlalu berat. Saya akan berbicara dengan Sabrina dan mencari tahu apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti meminjam sepatu dari teman atau mengenakan sepatu cadangan yang tersedia di sekolah. Saya juga akan mempertimbangkan untuk mengevaluasi kembali peraturan tentang warna sepatu dan memastikan bahwa aturan tersebut masih relevan dan dapat diterapkan dengan baik di situasi yang berbeda. Kita lanjut kepada kasus 3. Di kasus 3 ini, skenario atau narasinya adalah Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa ada salah satu siswa atau murid atau peserta didik yang bernama Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3. Pungkas Ibu Dani. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, maka jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Kata Ibu Dani. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Oke, kita lanjutkan apa jawaban dari kasus yang ketiga ini. 1. Posisi kontrol yang apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Menurut analisis kelompok kami, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar adalah sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Ibu Dani memberikan perintah kepada Fajar untuk maju ke depan dan mengerjakan soal nomor 3 di papan tulis. Dan ketika Fajar tidak menunjukkan minat atau kemauan untuk mengerjakan soal tersebut,
Ibu Dani langsung menegurnya dan meminta Fajar untuk duduk kembali. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Berdasarkan analisis atau diskusi kelompok kami, berdasarkan sikap Fajar yang tidak memperhatikan dan acuh tak acuh, kira-kira kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah perhatian dan motivasi. Fajar mungkin merasa tidak tertarik atau bosan dengan pelajaran bahasa Inggris, sehingga tidak memperhatikan dan acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar juga mungkin membutuhkan motivasi atau dorongan untuk belajar dan berpartisipasi dalam pelajaran. Pertanyaan ketiga dalam dan jawaban kasus 3. 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Menurut analisis atau diskusi kelompok kami, kelompok 1, jika Ibu Dani mengambil posisi pemantau, dia akan memperhatikan perilaku Fajar selama pelajaran dan mencatat perilaku yang tidak sesuai atau mengganggu. Ibu Dani mungkin akan mengajukan pertanyaan seperti berikut. Apa yang membuatmu tidak tertarik pada pelajaran ini? Atau apa yang bisa membuatmu lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris? Pertanyaan dan jawaban kasus 3 untuk poin yang keempat atau pertanyaan keempat. Apabila Anda atau kelompok Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Menurut analisis kelompok kami atau kelompok 1, jika saya adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, tindak lanjut yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut. 1. Berbicara dengan Ibu Dani untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi perilaku Fajar di kelas. 2. Melakukan observasi terhadap perilaku Fajar di kelas dan mencatat perilaku yang tidak sesuai atau mengganggu. 3. Mengadakan pertemuan dengan Fajar dan orang tua wali Fajar untuk membicarakan perilaku Fajar di kelas dan mencari solusi bersama. 4. Memberikan dukungan dan sumber daya tambahan untuk membantu Fajar dalam belajar bahasa Inggris, seperti bimbingan belajar atau program remedial. Selesai untuk kasus 3. Kita lanjutkan pada kasus 4. Kasus 4, narasi atau skenario-nya adalah dua peserta didik, Anto dan Dino, sedang bermain basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, beliau bernasihat meminta Dino untuk memikirkan cara yang lain yang mungkin lebih efektif dan lebih elegan karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Apa tanggapan atau jawaban yang tepat untuk kasus 4 ini? Mari kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Pertanyaan dan jawaban kasus 4. Pertanyaan pertama. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga kelompok Anda berkesimpulan demikian? Menurut analisis atau hasil diskusi kelompok kami, kepala sekolah Ibu Suti telah mempraktikkan posisi kontrol sebagai manajer. Ia berusaha menenangkan Dino, yang merupakan bagian dari langkah-langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas, dan membantu Dino untuk mengungkapkan kesalahannya. Atau langkah kedua dari segitiga restitusi, memvalidasi kesalahan yang dibuat. Ibu Suti juga meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang lebih efektif atau yang lebih elegan untuk menyelesaikan masalah dan kemudian memberikan solusi alternatif yang lebih baik lagi. Yang ini merupakan langkah yang ketiga dari segitiga restitusi yang
yang menanyakan keyakinan. Ibu Suti juga memperlihatkan kepeduliannya terhadap Anto dengan bertanya apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah yang telah terjadi. Dengan demikian, Ibu Suti sudah berusaha untuk memfasilitasi dialog dan mampu membantu kedua siswa atau murid yang bermasalah itu untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang lebih elegan atau yang lebih baik. Pertanyaan yang kedua untuk kasus 4. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Menurut analisis atau hasil diskusi kelompok kami, Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan memberikan dukungan emosional dan membantu Dino untuk mengungkapkan kekesalannya. Ibu Suti juga memberikan solusi alternatif yang lebih baik dan membantu Dino untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, Ibu Suti membantu Dino untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki dirinya. Sedangkan Anto dikuatkan oleh Ibu Suti juga dengan menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah yang dialami Anto. Ibu Suti sebagai kepala sekolah juga bertanya apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah dan membantu Anto untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih elegan atau lebih baik. Dengan demikian, Ibu Suti membantu Anto untuk merasa didengar dan dihargai. Pertanyaan ketiga, atau pertanyaan terakhir untuk kasus 4. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah atau kelas apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Menurut analisis hasil diskusi kelompok kami, beberapa nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut antara lain: 1. Sikap atau kebajikan universal empati. Dalam poin empati ini, Ibu Suti menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah yang dialami oleh kedua murid atau siswa dan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik atau elegan. 2. Kebijakan atau kebajikan universal keadilan. Pada poin ini, Ibu Suti meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi alternatif yang lebih baik. Ibu Suti juga meminta Dino untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Nilai-nilai kebajikan yang selanjutnya, yang ketiga, adalah kerjasama. Pada poin ini, Ibu Suti sebagai kepala sekolah sudah membantu kedua siswa atau murid untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang lebih baik atau elegan dan dengan cara memfasilitasi dialog antara mereka berdua. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebajikan universal. Yang keempat adalah kepemimpinan. Pada poin ini, Ibu Suti sebagai kepala sekolah sudah berusaha secara maksimal untuk memimpin dan membimbing kedua muridnya atau kedua siswanya untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang lebih elegan atau yang lebih baik. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi atau berjumpa lagi dalam video-video kami selanjutnya tentang materi modul-modul selanjutnya dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.